Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting di ruang virtual ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kita kemudahan dari awal acara sampai berakhirnya acara, dan Allah berikan juga kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang tak terlupakan ataupun terlewatkan, selalu kita ingat-ingat kembali salawat serta salam kepada junjungan kita semua, tauladan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita semua jadi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, di sini yang sama-sama kita hormati Kiai Azhar Soleh selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77 yang telah hadir di Zoom meeting kali ini. Selanjutnya yang saya hormati para peserta kajian online Pejuang Zikir yang maaf sekali tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para peserta yang hadir pada malam ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu kajian Pejuang Zikir, di sini saya ingin menginfokan kepada para peserta. Saya harap selama berlangsungnya acara bisa mematikan audionya terlebih dahulu. Jadi tidak ada suara selain suara pembicara. Untuk pertanyaan yang telah masuk melalui grup WhatsApp ataupun nantinya ingin bertanya secara langsung, insya Allah dipersilakan dan ada waktunya. Nanti disiapkan waktunya. Eh, Sedikit perkenalan sedikit. Nama saya yaitu Muhammad Bintang Pratama. Kalau di dunia online biasa dipanggil Nizam Syadat. Di sini saya selaku MC yang akan membawakan acara ini. Selanjutnya, di komunitas pejuang zikir ini merupakan eh, program yang dibuat oleh Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77. Yang tujuannya dari program ini yaitu di mana kita bisa menuntut ilmu melalui eh, daring atau secara online. Jadi mau dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tidak saling berjabat tangan secara langsung, insya Allah kita masih bisa bersilaturahmi lewat Zoom meeting ini. Dan insya Allah ke depannya kegiatan ini akan diadakan secara rutin. Jadi saya harap para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga kita semua bisa menjalin silaturahmi ini secara terus-menerus nantinya. Tidak berakhir di sini saja. Baiklah, eh, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ini saya juga akan merekam kegiatan ini, acara ini. Jadi nantinya seandainya ya selama berlangsungnya acara ada yang kurang jelas eh, dalam mendengarkan kajian ataupun ada yang berhalangan, insya Allah nanti disediakan rekaman ulangnya yang bisa ditonton kapanpun. Karena sudah hadir di Zoom ini yaitu Kiai Azhar Soleh selaku pimpinan Ponpes Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77 sekaligus yang akan mengisi acara kali ini dengan tema yaitu yang sudah kita saksikan bersama di grup WhatsApp yang telah disampaikan di grup WhatsApp yaitu kajian online mencintaimu sepenuh hati dengan modal 3M. Nah, insya Allah ya akan disampaikan oleh Kiai Azhar Saleh. Kepada Kiai Azhar Saleh, waktu dan layar dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Bismillah, amanabillah. Bismillah, masya Allah. Bismillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi, anta maksudi wa ridho kamatrubi wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, puja puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung. Salawat limpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabat, semua umat dari zaman. Semoga kala kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah kajian online. Alhamdulillah qadarullah kita semua dipisahkan oleh Allah untuk sama-sama talabul ilmi walaupun di dalam media sosial. Semoga ini tidak dalam menuntut ilmu, dan semoga kala kita semua dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah muliakan, saya hormati Ustadz Bintang Pratama atau Nizam Sayyad yang sebagai MC yang telah memberikan kepada saya waktu. Yang Allah muliakan, saya hormati ikhwan, akhwat fillah, para pejuang zikir. Semoga senantiasa kita bisa Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, sedang apapun, dan sedang melakukan apapun, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, sebagaimana tadi MC menyampaikan bahwa tema malam ini yaitu mencintaimu sepenuh hati dengan hanya modal 3M. Apa sih 3M di sini? Yaitu satu, dengan sepenuh hati, yaitu kunci pertama memahami begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Al-Fakir ulangi, kunci pertama mencintai Allah sepenuh hati, yaitu poin pertamanya memahami betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita dekat dengan Allah satu langkah, maka Allah dekat. Nah, ketika Allah sangat mencintai, memperhatikan kita sepenuh hati, sudah selayaknya selaku hamba, para ikhwan fillah rahimakumullah, untuk makin
meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu keterangan, man arofa nafsahu, siapa yang kena terhadap dirinya maka akan kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ikhwan fillah rahimakumullah, satu, pertanyakan di dalam diri kita, asal kita ini dari siapa? Yang kedua, pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, tujuan kita di dunia ini mau ngapain? Pertanyaan ketiga, di dalam hati kita masing-masing, karena kita kembali ingin kepada siapa? Bagi yang sudah hatinya terjaga, hatinya ikhlas, pasti jawabannya sama. Satu, kita berasal dari siapa? Pasti jawabannya sama, kita berasal yang menciptakan kita wa ta'ala. Yang kedua, kita di dunia mau ngapain sih? Bagi yang sudah hatinya terjaga senantiasa, ingat terus kepada Allah, pasti jawabannya akan sama, yaitu tujuan kita di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Isa ingar ya'budun. Jadi Allah menciptakan bangsa manusia dan bangsa jin, tiada lain tiada bukan, hanya untuk ibadah. Artinya segala sesuatu kalau diniatkan ibadah, maka sama dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu diniatkan ibadah, itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali nanti kita kepada siapa? Jawabannya pasti sama, kalau kita mempunyai hati yang bersih, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kelak nanti ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang, seribu sayang, ketika kesepakatan orang bersih ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa semuanya. Hanya sebagian orang yang bisa kembali kepada Allah, dan hanya sebagian kecil orang yang mendapatkan nikmat yang abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami betapa besarnya cinta Allah kepada kita, di situ akan berpikir atau bertafakur di dalam kitab Naswaibul Ibad, para ulama menyampaikan taksiri nafsi ani taatillah yatawaradu minha arhaya wa fitratu, barang siapa yang berpikir bertafakur tentang kesalahan dirinya kepada Allah, tentang taat kepada Allah, sampai di mana kita taat kepada Allah, yatawaradu minha, maka di situ jatuh rasa malu yang sangat tinggi. Kalau sudah ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan orang banyak maupun kita sedang sendiri, maka tetap senantiasa akan terjaga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kunci memahami betapa besarnya cinta Allah saat ini, detik ini, sampai ke depannya, kita mensyukuri.
mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman berkali-kali diulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Tidak ada kenikmatan Allah yang kita dustakan. Jadi message-nya kenikmatan itu bukan berarti kita banyak rumah, banyak harta, punya tahta, punya kendaraan mewah. Tidak seperti itu ikhwan fillah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang berpikir, bertafakur tentang kita, salah satu contohnya ada di dalam jasad kita. Kita sama-sama buktikan ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu bukti kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita dengan adanya kedua bola mata kita yang sekan oleh kita semua, seandainya mata kita tidak bisa berkedip. Bisa berkedip, tidak usah sejam, 5 menit mungkin sudah keluar air mata. Dengan berkedipnya mata ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sendiri pernah menghitung satu hari, satu malam berapa kali mata kita berkedip? Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, telinga kita bisa mendengar. Sangat luar biasa. Tanpa pakai alat apapun, telinga kita bisa mendengar. Maka ketika telinga kita bisa mendengar, dengarkan yang baik-baik. Ketika mata kita bisa melihat, melihat yang baik-baik, yang diridhoi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lisan. Allah berikan lisan kita, mulut kita bisa bicara dari menghitung 24 jam berapa kalimat yang keluar daripada lisan kita, baik kalimat yang baik maupun kalimat yang jelek. Yang keempat, Allah berikan hidung. Dua hidung lubang ini bisa mencium mana yang manis, mana yang busuk, mana yang masam dengan penciuman. Makanan terasa wangi dicium dengan hidung. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita memahami besarnya cinta Allah kepada kita. Biarlah kita menjadi hamba yang bersyukur. Sudah jelas Allah berfirman, ikhwan fillah, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saja yang mensyukuri nikmat Allah, berjanji Allah, maka akan ditambah-tambah kenikmatan tersebut. Dan barang siapa yang kufur nikmat pada kami, inna adzabi lasyadid, rasa azab kami yang sangat pedih. Contoh syukur yang paling pendek, ketika kita diberikan kenikmatan, tarik nafas, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan mata kami berkedip. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kedua telinga kami masih bisa mendengar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bisa memberikan kedua tangan kami untuk bergerak, untuk mengambil sesuatu yang baik. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kedua kaki kami untuk melangkahkan ke tempat yang baik-baik. Di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, semua puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagi puji itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, puji qadim ala qadim. Yang kedua, puji qadim ala hadis. Yang ketiga, puji hadis ala hadis. Yang keempat, puji hadis ala qadim.
puji Allah kepada Allah. Allah memuji kekuasaannya sendiri wajar. Memuji tentang ciptaannya langit, bumi, surga dengan neraka seisinya wajar. Karena Allah yang menciptakan kita semua. Dan seandainya kita yang sombong, apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Kita bisa bernapas atas izin Allah. Atas izin Allah. Telinga kita masih bisa mendengar atas izin Allah. Tangan kita, kedua tangan kita masih bisa bergerak atas izin Allah. Kedua kaki kita masih bisa melangkah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di bawah kalimat la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua ada puji qadim ala hadis. Artinya puji qadim ala hadis ini puji Allah kepada hambanya. Kepada siapa Allah memuji kepada hamba? Pada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Allah memuji kepada baginda Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu salah satu bukti Allah memuji kepada hambanya sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Setelah Allah mereka bersalawat, baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Pada siapa lagi Allah memuji? Pada para wali-wali Allah. Pada siapa lagi? Umumnya Allah memuji kepada orang-orang yang beriman. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman. Pujian Allah itu terhadap kita semua, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada yang namanya puji hadis ala hadis. Artinya puji hadis ala hadis ini puji manusia kepada manusia. Kita ada yang memuji, Mas Bintang ini ganteng ya, kulitnya putih, hidungnya mancung ke dalam. Maka Mas Bintang jangan merasa ujub, jangan menjadi sombong gitu. Justru ketika ada yang memuji seperti itu, ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai semua alam. Yang keempat ada puji hadis ala qadim. Puji hadis ala qadim ini yaitu puji manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita memuji kepada Allah? Satu, dengan cara menjadi ahlu Quran. Baca Quran. Minimal satu hari satu ayat. Minimal satu hari satu ayat. Insya Allah kalau diistiqomahkan gitu. Yang kedua, berusaha sekuat tenaga kita menjadi ahli zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik zikir di dalam lisan maupun zikir di dalam hati. Zikir di dalam lisan ada batasannya, tapi zikir di dalam hati tidak ada batasannya. Sedang apapun, sedang dimanapun, dan sedang kerja apapun, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di hati ada Allah, di kantor ada Allah, di kebun ada Allah, di sawah ada Allah, di perusahaan ada Allah, maka senantiasa akhirat kita akan terjaga. Masya Allah. Itu salah satu trik untuk memahami betapa besarnya cinta Allah kepada kita.
Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau belajar untuk memahami kita, maka akan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bukan termasuk golongan yang menjauhi Allah, tapi kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedang belajar mencintai, memahami betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Sehingga setiap hari, setiap saat kita senantiasa menjadi ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu keterangan Allah berfirman dengan ayat yang sangat-sangat pendek. Allah di situ bertanya kepada kita, Fa'aina tadhabun? Hendak kemana kita pergi? Secara akliyah ketika kita ada yang nanya, kita berangkat ke pasar. Berangkat kemana Mas Bintang ini dengan istri? Spontanitas. Tapi ini Allah yang bertanya langsung kepada kita. Fa'ayna tadhabun? Hendak kemana Mas Bintang pergi? Fa'ayna tadhabun? Hendak kemana para ikhwan firah akan pergi atau berangkat? Maka jawabannya dengan apa? Jawabannya dengan senantiasa menjadi orang yang bertakwa, hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih arti takwa itu? Takwa semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mencintai sepenuh hati pada Allah itu. Kunci yang keduanya yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita ini Nabi yang sangat mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat akhlak Rasulullah, beliau sangat luar biasa. Bahkan di dalam keterangan bu'istu liutamima makarimul akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ada beberapa sifat di diri kita ketahui, bahkan bukan hanya diketahui, kita amalkan. Salah satu sifat Rasulullah yaitu sidik. Sidik artinya benar. Berarti Rasulullah mustahil bohong. Maka bagi seseorang yang ingin belajar mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati, berusaha setiap ucapan kita benar apa adanya, jangan diada-adakan. Dan semoga kita dijauhkan omongan sifat pembohong. Rasulullah tak pernah berbohong. Setiap ucapan yang Rasulullah keluar dari lisannya membahagiakan semua manusia yang dekat dengan beliau pada waktu itu. Bagaimana mulianya akhlak Rasulullah? Jangankan kepada sesama muslim, bagi di luar non-muslim pun begitu memuliakannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah meninggal. Salah satu kisah ketika Rasulullah sudah meninggal, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mendatangi putrinya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya kepada putrinya, wahai Aisyah, coba engkau yang paling dekat dengan Rasulullah, beritahu kepada saya amaran apa yang tapi Rasulullah senantiasa mengerjakannya. Jawaban Siti Aisyah, putri Abu Bakar, wahai ayahanda, ada salah satu amalan, yang mana amalan ini engkau tak akan mampu. Abu Bakar Siddiq penasaran. Insya Allah, wahai putriku, ayah sanggup mengamalkannya dan mengerjakannya. Apa amalan tersebut? Singkat ceritanya, ternyata wahai ayahanda,
kebiasaan suamiku baginda Rasulullah setiap hari memberikan makanan kepada orang fakir miskin di pasar Madinah, yang mana orang fakir miskin ini setiap harinya mencaci, menghina Rasulullah di pasar Madinah. Suka teriak-teriak, mencaci, menghina baginda Nabi. Jangan ikuti agama Muhammad. Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir, Muhammad selalu memberikan makanan. Bahkan bukan hanya memberikan, disuapi oleh Rasulullah. Saya diberitahukan singkat ceritanya Abu Bakar menuju ke pasar Madinah. Sampai di pasar Madinah, betul Abu Bakar melihat fakir miskin, bajunya compang-camping gitu, terus menghina Rasulullah. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq mendekatinya, diajak bicara, terus disuapi sebagaimana Rasulullah menyuapi fakir miskin tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fakir miskin tersebut menolak suapan dari Abu Bakar Siddiq. Apa jawab fakir miskin? Ini bukan orang yang biasa menyuapi saya, bukan. Abu Bakar Siddiq menyampaikan, aku yang biasa senantiasa menyuapi engkau, wahai orang tua, bukan. Satu, dari aroma wangi badannya sangat harum. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, dari cara menyuapinya pun sangat lemah lembut. Ini bukan. Abu Bakar Siddiq sampai menangis. Akhirnya apa? Wahai orang tua, memang aku bukan orang yang setiap hari menyuapi engkau. Fakir miskin bertanya, lantas kemana nih yang setiap hari suka menyuapi saya? Dan siapa namanya itu? Abu Bakar Siddiq menyampaikan, setiap hari yang memberikan makanan dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah yang setiap hari engkau caci maki, engkau hina. Alhasil apa dari kisah tersebut? Fakir miskin tersebut menangis terseduh-seduh. Betulkah yang menyuapi setiap hari itu Muhammad, yang setiap hari saya caci maki hina? Betul, kata Abu Bakar Siddiq. Orang tersebut akhirnya apa yang terjadi? Fakir miskin tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, saksikan saat ini aku mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa ketika kita menerangkan akhlak Rasulullah dengan betul-betul luar biasa. Jangankan kawan, musuh pun menjadi sahabat. Musuh pun menjadi sayang kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang yang berpikir senantiasa, berpikir terus setiap harinya, telah kita amalkan, berapa akhlak Rasulullah yang telah kita jalankan, mulai daripada kita tidur dan bangun tidur lagi, continue seperti itu. Bahkan kalau bisa agendakan, mulai daripada tidur sampai tidur lagi, ini hadis yang sedang kita amalkan, ini cara sunnah Rasulullah, baik ketika makan, baik ketika tidur, baik ketika sesudah bangun tidur. Masya Allah. Untuk menuju ke arah sana. Yang ketiga, untuk mencintai Allah sepenuh hati, yaitu membersihkan hati kita. Membersihkan hati. Noda maka dibersihkan dengan rinso, direndam, terus dicuci, terus dijemur. Tidak mungkin ketika hati kita kotor ini dicuci dengan rinso. Lantas dicucinya dengan yang tiada bukan. Satu yang paling utama, senantiasa zikir khofi kepada Allah setiap detaknya jantung. Di dada ini ada jantung. Jantung ini berdetak setiap detaknya. Tak, 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 tak. Ketika berdetak keluarnya napas dengan masuknya napas, di sini tetap ingat, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat penting dibersihkan karena semua sumber penyakit berasal dari hati. Penyakit iri sumbernya di hati. Penyakit dengki sumbernya di hati. Penyakit sombong sumbernya di hati. Penyakit ria sumbernya di hati. Maka ketika semua sumbernya di hati tanpa dibersihkan, itu akan berwujud menjadi akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jenuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ala tatmainu qulub." Itu. Bersihkan hati kita ini hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam posisi kita sedang berbaring, zikir kepada Allah. Baik posisi kita sedang duduk, zikir kepada Allah. Baik kondisi kita Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita semoga dimasukkan dalam orang-orang yang beriman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga kedepannya semoga kita dimudahkan segala urusannya sesuai dengan doa Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah memberikan urusan dunia yang terbaik kepada kita semua dan Allah memberikan akhirat yang terbaik kepada kita semua dan semoga kita semua kelak dijauhkan daripada siksa azab api neraka jahanam. Sementara itu saja ikhwan fillah, silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Kiai Hajar Soleh atas wejangan nasihatnya serta ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bagi yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini sebelumnya sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui grup WhatsApp. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya tentunya akan kami bacakan sesuai dengan yang hadir. Nah, jika orangnya hadir, nanti bisa tinggal jawab aja di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya saya sebutin nih, pertanyaan dari Bapak ini atau enggak pertanyaan dari Ibu ini. Saya pengen cek dulu nih, ada nggak orangnya gitu. Saya takutnya udah saya bacain pertanyaan yang di grup WhatsApp, totonya orangnya nggak hadir. Nah, kan nggak enak juga. Nah, oke, saya mulai dulu ya dari yang pertama. Oh ya, maaf sebelumnya. Jadi karena kita nih waktunya terbatas juga, eh, kemungkinan saya pilih untuk 5 pertanyaan aja dulu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa jawab maaf, bisa tanya lewat kolom chat. Jadi kan di bawah ini kan ada kolom chat, silakan sampaikan aja. Dan selanjutnya juga itu diberi kesempatan untuk 2 orang bertanya secara langsung. Jadi silakan buka mic dan bertanya langsung kepada Kiai Azhar Saleh. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Khalik. Sebelumnya saya pengen cek dulu apa ada Bapak Abdul Khalik di sini? Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir ya, Alhamdulillah. Baik, siap. Bapak Abdul Khalik dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Masya Allah. Masih satu pulau kita ya. Masih daerah Kalimantan. Kalau di sini Kalimantan Barat, Syukron, Bapak syukron. Khalik ada di Kalimantan Timur. Baiklah, Naam. pertanyaannya, bagaimana menjadi tanggung jawab yang lebih baik untuk menghadapi anak yang tidak mau belajar? Saya ulangi, bagaimana menjadi tanggung jawab yang lebih baik untuk menghadapi anak yang tidak mau belajar? Baiklah, waktu dan layar saya persilakan kepada Kiai Hajar Saleh.
Masya Allah, terima kasih banyak ya kepada Bapak Abdul Khalik dari Balikpapan. Artim ya Ya, Pak Pak. ya, Masya Allah. Kita teman kalau kami, saya pribadi di Kalimantan Barat ya Pak Abdul. Semoga Alham- kita bisa dipertemukan secara langsung ya, bisa silaturahmi. Amin, amin, amin. Amin. Baik nanti saya bisa ke Kalimantan Timur maupun nanti Pak Abdul Khalik bisa silaturahmi ke Kalimantan Barat. Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. jadi bagaimana menjadi tanggung jawab yang lebih baik untuk menghadapi anak yang tidak kita selaku orang tua memang bukan hanya bisa menyuruh tapi langsung praktek. Salah satu contoh misalnya anak kita sholat. Ini ayo nak silakan kamu sholat. Tapi kita selaku orang tua nah berangkat anak kita suruh sholat, tapi kita masih berada di rumah. Artinya ketika anak belajar, Bapak selaku pemimpin Arijal Qawamun Ala Nisa bahwa setiap laki-laki ini sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, maka langsung terjun. Ayo nak, sama-sama menghafal dengan Bapak. Dan seandainya Bapak sibuk di luar masih dengan kerjaannya, maka itu bisa diwakalahkan kepada ibunya atau istri Bapaknya. Bu, Masya Allah. Tolong ini sama-sama. Jadi bukan hanya ngomong saja, langsung. Kalau seperti itu, insya Allah, semoga Allah memudahkan anak Bapak. Dan semoga Allah menjadikan anak Bapak anak yang soleh dan solehah, hatinya dilembutkan, dan menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Sementara itu ya Pak ya yang bisa saya jawab. Jadi kuncinya kita membimbing anak, jangan hanya bisa menyuruh, tapi langsung praktek turun ke lapangannya. Anak sholat, kita sama-sama berangkat. Anak belajar, kita sama-sama yang memantau di lapangannya atau di rumahnya dengan anak tersebut. Seperti itu ya Pak Abdul Halik ya. Masya Ya, Allah. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Abdul Halik. Ya, selalu, Silakan Pak, Mas. ya, di keluarga. Mudah rezeki lancar terus. Amin Pak Abdul Halik. Amin ya Allah. Silakan Mas Bintang. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Kiai Haizan Saleh atas jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Khalik. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Abdul Khalik dan kita semua yang mendengarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Nisa Puji Lestari dari Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, ini udah di luar pulau juga ya. Sebelumnya saya pengen cek dulu, ada nggak orangnya di dalam ini? Ibu Nisa Puji Lestari. Apakah hadir? Kalau misalnya ibu nggak bisa uh, apa open mic lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita skip aja. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Sari dari domisilinya Salatiga, Kecamatan Mandor. Saya pengen cek dulu ibunya hadir nggak nih? Ibu Sari Yati. Ibu Sariati, oh tidak hadir ya. Oke, kita skip lagi. Lanjut, saya akan bacakan lagi pertanyaan dari Pak Vega Febriana. Kak Vega Febriana nih hadir nggak? Oh nggak ya. Oke, lanjut. Saya ingin bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Lina. Saya pengen cek dulu Ibu Lina hadir nggak di Zoom ini? Kalau hadir silahkan bisa open mic dulu. Nggak ada ya. Oke, lanjut.
Ada hadir? Nggak ada. Oke, saya lanjut bacakan lagi. Pak Gunadi Manggun dari Pinang Luar, ada hadir nggak di Zoom ini? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Ada juga dari Ibu Suharwati, domisili Tunang. Hadir nggak Ibu di Zoom ini? Kalau hadir silakan open mic. Oh hadir ya, saya lihat ada nih di peserta ya, Ibu Suharwati. Oke, dari Tunang. Ini masih di daerah kita ya. Masya Allah. Saya akan bacakan pertanyaannya ya Bu. Saya izin. Pertanyaannya bagaimana caranya agar emosi tetap stabil? Saya ulangi. Bagaimana caranya agar emosi tetap stabil? Baiklah, waktu dan layar kepada Kiai Azhar Salih dipersilahkan. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Soharwati ya, sehat, semoga sehat terus, sehat walafiat, makin barokah segalanya, semuanya selamanya kaya raya. Bagaimana caranya agar emosi tetap stabil? Salah satu trik supaya emosi kita tetap stabil, tergantung emosi yang mana. Karena di dalam Islam ini kalau bicara emosi itu terutama nafsu ada tujuh ya, tujuh bagian nafsu itu. Salah satunya nafsu mutmainah, nafsu lawamarah. Nah, yang mesti distabilkan itu nafsu amarah. Ditundukkan itu nafsu amarah. Karena nafsu amarah ini mengajak kepada hal-hal yang negatif. Kalau nafsu mutmainah jangan distabilkan nafsu mutmainah itu. Karena nafsu mutmainah ini nafsu yang sangat baik. Sehingga Allah berfirman, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, ya padkhuli fi ibadi wadkhuli janati. Jadi yang mempunyai nafsu mutmainah dipanggil oleh Allah. Padkhuli janati, silahkan masuk surga yang kau sukai. Jadi kalau cara menstabilkan nafsu amarah karena condongnya kepada kejelekan, salah satu kuncinya tadi yang telah saya sampaikan, sedang apapun, dimanapun, jangan lupa ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ketika sudah kita belajar berjuang untuk ingat terus dikir hobi di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka emosi amarah ini akan stabil, Masya Allah. Sehingga ketika ada yang menghina kita, ada yang memfitnah kita, usahakan senyum yang indah. Selama itu menjadi sesuatu yang sangat gimana gitu ya, senyum gitu. Dan yang kedua memang kunci untuk menstabilkan amarah ini gitu kan, emosi ini gitu. Satu faktor daripada kebencian kita terhadap seseorang. Gitu. Contoh misalnya kita benci kepada si fulan nih, sehingga emosi amarah kita ini bukan makin tunduk. Ketika ketemu dengan si fulan, bukannya menyapa assalamualaikum, malah buang muka. Ini yang mesti kita hindari. Kalau Rasulullah sayang kepada orang yang sangat membenci. Rasulullah sayang kepada orang yang sangat membenci. Jadi ketika ada yang membenci kepada Rasulullah gitu kan, sebaliknya Rasulullah tidak balik benci. Datang silaturahmi bawa makanan sehingga emosi nafsu Rasulullah sangat luar biasa dijaganya dan dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menstabilkan emosi yang ada di dalam batiniah kita, di dalam jasadiah kita ini, satu dengan jangan lupa terus dimanapun sedang apapun zikir hobi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak senyum,
Ketemu dengan siapapun senyum. Ketemu dengan kawan, ucapkan assalamualaikum. Jangan lupa terus baca Quran, sedekah itu. Sedekah kan tidak mesti dengan uang saja. Ya, ikhwan fillah itu. Sedekah yang paling murah dengan apa? Tadi poin keduanya dengan apa? Senyum. Masya Allah. Sudah senyum ini kan emosi reda insya Allah. Itu saja sementara yang bisa berkah. Salam ya Ibu ya ke keluarga Ibu. Semoga nanti saya dipisahkan silaturahmi ke sana dengan Ustadz Bintang. Masya Allah. Terima kasih banyak. Akhirul kalam Bintang, Mas Bintang, Ustadz Bintang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Abi. Semoga apa yang telah disampaikan Abi tadi atas pertanyaan dari Ibu Sahwati bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, Ya selanjutnya saya Allah. akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah disampaikan di grup. Ada dari Ibu Nurliawati. Saya pengen cek dulu ibunya hadir nggak? Ibu Nurliawati. Hadir ya? Hadir, Hadir, oke. hadir. Alhamdulillah. Baiklah, saya izin bacakan ya. Ibu Nurliawati, domisili Desa Tunang. Masya Allah, ini masih daerah kita juga. Pertanyaannya, apa hukum kalau kita sering bercanda tentang masa lalu seseorang? Sedangkan kita tahu bahwa masa lalu seseorang itu adalah sebuah luka lama ataupun trauma. Saya izin ulangi baca baca sekali lagi. Apa hukum kalau kita sering bercanda tentang masa lalu seseorang, sedangkan kita tahu bahwa masa lalu seseorang itu adalah sebuah luka lama ataupun trauma? Pertanyaan dari Bu Nurliawati. Baiklah, saya serahkan kepada Yai Azhar Solih. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu Nur Riyawati ya. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, apa hukum yang kita sering bercanda tentang masa lalu seseorang, sedangkan itu seseorang itu adalah sebuah luka lama atau trauma. Sudah, jangan diingat-ingat. Kalau seandainya luka lama itu bisa menjadi pahit bagi kita, jangan diingat-ingat aja. Eh, kalau kalau saya pribadi pengingatnya bukan yang lukanya, tapi yang manis-manisnya gitu. Kalau ingat yang lukanya, nanti hati kita sakit, 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 sakit. Payah, Ibu. Tapi yang mesti kita ingat-ingat itu kebaikannya. Jadi ketika kebaikannya sedikit pun ada, nah itu yang mesti kita perbesar gitu ya. Sehingga nanti kejelekannya yang terdahulu itu kan tidak akan diingat-ingat oleh kita. Gitu. Intinya kalau seandainya kita ingin tidak mengingat-ingat kejelekan yang terdahulu seseorang terhadap kita, diri kita. Berbanyak sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak untuk membaca Quran, berbanyak lagi untuk berbuat kebaikan. Ketika sudah kita bisa seperti itu, insya Allah Ibu ya, luka lama yang telah disakiti oleh seseorang tidak akan kita ingat-ingat lagi. Rasulullah tak pernah Ibu. Rasulullah ketika disakiti ini disiram dengan kotoran unta, Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika lewat lagi, tidak ada yang melempari lagi dengan kotoran unta. Bukannya marah, ditanya sama sahabatnya, kemana si Purani yang setiap hari selalu apa meludahi saya, mengatakan saya jelek, melempar saya dengan kotoran unta. Apa kata jawaban kawannya ini? Si Purani Rasulullah sedang sakit. Ketika tahu si Purani sedang sakit, Nabi kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum, dijawab, Waalaikumsalam. Siapa? Saya Muhammad. Gemetar nih Bu, yang senantiasa menyakiti Rasulullah. Muhammad, engkau datang ke sini mau ngapain? Mau ngebunuh saya? Jangan dulu, saya sedang sakit, tunggu saya sehat. Apa kata Rasulullah?
Saya bukan mau membunuh engkau, tapi saya ingin silaturahmi, bertajiah, kenapa engkau sakit? Kepada orang yang menyakiti saja Rasulullah didatangi, itu, didatangi, dijenguk ketika sedang sakit. Hasil apa? Masuk Islam lagi orang tersebut. Ya Muhammad, betapa mulianya akhlak kau. Masya Allah. Saksikan ya Muhammad, sekarang aku di hadapan engkau mengakui dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun ibu punya sambil sakit jenguk ibu ya, jenguk sakit apa doakan, kalau sedang sakit doakan di hadapan orangnya, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendoakan kebaikan, hakikatnya juga doa itu kembali kepada kita sendiri. Sementara itu aja ibu ya yang bisa saya jawab. Semoga ibu Nur Liawati diberkahi oleh Allah, semuanya selamanya kaya raya, sukses dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan soleha. Silakan Ustadz Bintang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Abi. Nah, kita sudah sama-sama mendengar jawaban pertanyaan dari Ibu Nurliawati yang telah disampaikan oleh Kiai Azhar Saleh. Sekedar informasi ya Bapak Ibu sekalian, Kiai Azhar Saleh ini biasa saya panggil Abi. Beliau ini guru saya, orang tua saya, yang membawa saya juga dari Kalimantan Barat, membawa saya ke Kalimantan Barat. Kalau untuk asal saya itu sebetulnya kan dari Padang, Sumatera Barat. Saya merantau ke Kalimantan Barat, wasilah dari Kiai Azhar Solih juga, nuntut ilmu di Ponpesnya. Dan Alhamdulillah sekarang diberi amanah juga untuk memegang salah satu ranting beliau. Jadi nanti kalau sepanjang pembicaraan saya manggil Abi, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kaget ya, karena beliau juga orang tua saya. Oke, karena pertanyaan sudah dijawab satu persatu yang ada di grup WhatsApp oleh Kiai Azhar Salih, yaitu Abi. Selanjutnya kami beri kesempatan nih untuk dua orang bertanya secara langsung. Silakan boleh open mic. Barangkali ada di sini yang ingin bertanya, silakan bisa langsung buka mic-nya dan langsung bertanya kepada Kiai Azhar Saleh. Cuaca di sana gimana, Bi? Aman, Bi? Alhamdulillah puasa sedang baik di sini nih. Alhamdulillah. Ustadz Bintang di Pinyu. Di Pinyu sehari ini nggak ada hujan, Bi. Biasanya kan lagi sering-sering hujan, ini nggak ada hujan. Masya Allah. Yang di Kalimantan, Balikpapan tadi gimana Bapak siapa? Ustadz Bintang. Alhamdulillah baik Ustadz, saudara Alhamdulillah. di sini lagi Pak musim Abdul panas, Hamid. kemarau, Musim Oh, panas ya. Masya Allah. kemarau, Oh, kemarau. kemarau. Kalau di sini musim hujan, Pak Abdul Hamid. Sebagian daerah nih. di Dulu Kalimantan Barat ada nih di ini sepanjang Desember di sering hujan. Ketapang dulu tempat. Masya Allah. Asri dari Balikpapan, Pak Abdul Khalik nih dari Kalimantan Alham- Selatan, Kalimantan Timur. Alhamdulillah Pak, udah lahir di sini Pak, orang tua netap di sini juga Pak. Masya Allah, barokah ya. Masya Allah. Ibu Suharwati gimana? Di mana di Tunang Ibu ya? Ya, Ibu. Alhamdulillah ya. Mikrofonnya Ibu dibuka supaya Bagi kedengaran peserta suara yang Ibu. ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Kalau misalnya sungkan untuk bicara langsung, boleh lewat kolom chat. Jadi diketik aja nanti saya Ya, bacakan. boleh. Itu Ibu Nuryawati. Gimana Ustazah Rinrin? Ibu Ayo, silakan Bapak Eh, Ibu sekalian, nggak perlu sungkan. Kita kasih kesempatan untuk bertanya secara silakan, langsung. silakan.
Kita sambil silaturahmi saja, Ibu ya, Bapak. Karena ada manfaatnya silaturahmi itu. Satu, dipanjangkan umur kita. Yang kedua, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu, Rasulullah bersabda, Kaya dukhulu jannata qati'un. Jadi tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala Wah, orang yang memutuskan hubungan. Abi, maaf Bi, mic-nya boleh dibuka Bi. Pertama, ciratu artinya ikatan, yang kedua rahim, kasih sayang. Jadi kalau disambungkan bahasa silaturahmi ini artinya ikatan tali kasih sayang. Saya yang tadinya dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, wasilah seperti ini alhamdulillah menjadi nama saudara itu. Wasilah silaturahmi seperti ini. Jadi kalau nanti saya dipisahkan di Kalimantan Timur, Ustaz Bintang ya, tidak ada saudara Pak Abdul Hari. Begitupun Pak Abdul Hari pas kebetulan ada kegiatan di Kalimantan Barat. Jangan sungkan untuk silaturahmi ke tempat kami yang sangat sederhana ini. Baik ke tempat saya maupun luar biasa. Dan semoga silaturahmi ini terus nyambung, nyambung, nyambung. Sampai kita nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Robbar. Alamin. Silakan, yang lainnya yang mau bertanya, silakan. Silakan. Kepada Bapak Ibu Silakan. peserta sekalian, eh, karena kita terbatas waktunya ya, mungkin saya di sini kasih waktu sekitar 10 menit aja ya. Jadi 21.10 itu nanti kita tutup. Jadi sebelum 21.10 itu silakan bagi yang ingin bertanya silakan. Masih kita kasih kesempatan. Sebelum Siapapun ditutup, silakan. kalau Ustaz Bintang boleh nanti kita zikir sama-sama. Boleh Ustaz Abi, Bintang ya. silakan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti kita lanjut. Baiklah, jika memang Silakan. tidak ada lagi pertanyaan, kalaupun misalnya sungkan untuk bertanya langsung sekarang, nggak apa-apa, nanti sampaikan di grup. Insya Allah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya. Oh, maaf, sebentar. Ini ada yang baru bertanya dari Bapak Hairudin Udin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Hairudin bin Bahari. Saya bertanya, gimana caranya mengganti sholat yang tertinggal? Saya ulangi, gimana caranya mengganti sholat yang tertinggal? Baiklah, kepada Abi, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Khairuddin, bagaimana caranya mengganti sholat yang tertinggal? Nah, mengganti sholat yang tertinggal ini secara madhab syafi'iyah, ditinggal bagaimana pula nih. Kalau tertinggal karena asbab bukan disengaja, disengaja. Kan ditinggal ini karena ada asbab beberapa perkara itu ya. Kalau yang sengaja ini ditinggalnya meninggalkan sholat dengan sengaja di dalam kitab surah Mutaufik, maka Allah akan menjadikan satu titik hitam di hati kita. Kalau orang yang sering meninggalkan sholat dengan sengaja, 2 kali meninggalkan dengan sengaja, 2 titik hitam, 3 kali dengan sengaja, 3 titik hitam, sehingga terus-terus banyak disengajanya, maka ketika hati ini menjadi gelap gulita,
kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, yang hitam di sini ini apa? Dipindahkan ke jidat kita di dalam kitab suram Taufik dengan rapat Aish rahmatillah. Artinya yang sudah ada tanda di jidat ini dengan rapat Aish rahmatillah ini orang yang sudah putus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih itu kan orang yang tertinggal sholat, meninggalkan sholat, ada keringanan, yaitu dibolehkan untuk kodo. Nah, untuk kodo ini, misalnya kita meninggalkan sholat duhur nih, dengan sholat duhur, maka kodo nanti pas duhur besok, pas duhur besok. Tapi kodonya harus hati-hati, karena punya pengalaman juga jamaah saya waktu itu mengkodo sholat asar di masjid. Udah berjamaah nih, udah berjamaah sholat asar. Tiba-tiba dia langsung kodo sholat. Nah, orang yang tidak tahu disangkanya sholat asar lagi sehingga timbul fitnah. Pada kejadian itu saya selalu menyampaikan lihat terus situasinya. Apakah di sekitar kita ini paham sesudah sholat asar sedikit pulang ke rumah kodok sholat asar supaya apa, supaya tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Jadi boleh ya dikodok itu, tapi kalau dengan disengaja kayaknya janganlah gitu ya. Jangan disengaja meninggalkan itu ya Allah. Karena kalau disengaja meninggalkan sholat bahayanya masalah, karena sholat itu hanya agama. Bahkan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat kita, sholat kita. Intinya kalau bagi al-fakir luangkan waktu. Luangkan waktu paling lama hanya 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan sholat yang wajib tersebut dari duhur sampai subuh. Kita semua dimudahkan ya untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Dimudahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Itu saja Ustaz Bintang, Bapak Herudin, mohon maaf ya, semoga Bapak sekeluarga makin barokah, segalanya semuanya selamanya kaya raya, sukses dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Amin. Baiklah, Ustaz Bintang. terima kasih kepada Abi atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Hairudin Udin. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Amin ya ini Allah. pertanyaan terakhir sesuai yang disampaikan tadi, kesempatan 2 pertanyaan saja dan ada pertanyaan terakhir dari Kak Aisyah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Fitri, Kak Aisyah Fitri, domisili Cianjur. Oke, dari Cianjur ya, Masya Allah. Saya ingin bertanya, bagaimana kita harus menerima takdir yang kita nggak inginkan? Saya ulangi, bagaimana kita harus menerima takdir yang kita nggak inginkan? Baiklah, pertanyaan dari Kak Aisyah Fitri. Saya silakan kepada Nah, Yai kita Azhar Saleh. menerima Waktu dan takdir tempat yang dipersilakan. kita inginkan. Ya harus diterima yang namanya takdir. Mbak siapa Mas Bintang? Ustaz Bintang? Kak Aisyah Fitri. Kak Aisyah Fitri. Takdir itu terbagi dua. Satu ada yang namanya takdir mu'anah. Yang kedua ada yang namanya takdir ghairu mu'anah. Jadi ada takdir yang tidak bisa dirubah. Kedua-duanya takdir tersebut baik yang bisa dirubah maupun yang tidak bisa dirubah, baik atau jeleknya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takdir itu berbentuk baik, kita terima otomatis bahagia.
ketika takdir itu berbentuk menerima, padahal belum tentu itu kan. Belum tentu menurut kita ini takdir ini tidak baik, tapi belum tentu di mata Allah tidak baik takdir tersebut. Pasti ada hikmahnya. Tandanya Allah sedang menguji kesabaran kita. Sampai di mana nih hamba ini bertahan ketika diberikan takdir yang jelek menurut hamba tersebut, gitu kan? Ketika bertahan istiqomah, maka akan dibukakan pahala-pahala pintu yang lain untuk kita semua. Insya Allah. Dan ketika kita sabar menghadapi takdir yang jelek, Masya Allah. Bagaimana solusinya? Cuma 2 poin. Wasta'inu bisobri wasoda. Sabar, sabar tanpa ada batas. Ya, kadang sudah ada bahasa gini, saya ini mah ada bahasanya. Ini jangan ada bahasa seperti itu. Yang namanya sabar ini tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Sejelek apapun takdir tersebut jangan sampai menyebabkan kita menjadi emosional, menjadi pemarah yang sangat tinggi sehingga tidak menerima kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika menerima itu bagaimana caranya bisa yang berbentuk yang tidak baik menurut kita? Satu, ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Masih besar mana antara takdir yang jelek yang Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Tadi apa kita menyampaikan salah satu contoh kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada kita secara unsur jasad dia, mata, telinga, sangat. Kesananya lagi kenikmatan yang paling besar apa? Masih berada di dalam Islam, iman, ihsan dijaga, gitu ya. Masya Allah. Maka kalau seandainya ada takdir yang kurang baik bagi kita, itu ujian, tandanya Allah sangat sayang kepada hambanya untuk menaikkan rating kita, meningkatkan derajat kita, gitu kan. 2 poin Mbak derajat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul darajat. Satu, orang yang berilmu. Dua, orang yang beriman. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujian itu ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian tersebut di luar kemampuan ujian tersebut. Aku yakin kita pasti mampu menghadapi takdir seberat apapun kita ini. Kita pasti mampu menghadapinya. Maka banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari satu malam tasbih kita sampai di mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Bintang ya, Mbak Erin, terima kasih banyak Mbak Erin ya, semoga Mbak Erin berkah segalanya, semuanya selamanya, kaya raya, sukses dunia akhirat. Baiklah, terima kasih banyak, Masya Allah, Tabarakallah, kepada Kiai Hajar Solih yang telah menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari para peserta ya, jamaah kajian pejuang zikir. Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum lanjut, ada informasi yang ingin sampaikan, tapi saya ingin izin untuk mematikan semua audio ya, agar pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Oke, saya izin dulu untuk mematikan semua audio. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir kita semua telah mendengar ujangan, nasihat, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh guru kita Kiai Azhar Soleh sesuai temanya, dan tentunya tidak berakhir di sini saja. Kedepannya pejuang zikir ini akan terus berlanjut
informasinya akan disampaikan melalui grup WhatsApp tadi. Jadi harapannya kepada para peserta yang hadir bisa istiqomah ke depannya juga untuk tetap ada di grup dan bukan sekedar kajian seperti ini saja, nantinya bakal ada program-program menarik dari kami yang akan disampaikan juga melalui grup WhatsApp. Nah, setelah ini berakhir acara ini, nanti kami juga akan membagikan hadiah yaitu berupa sertifikat. Jadi sertifikat ini nanti ada dari tim pejuang zikir dibagikan kepada para peserta. Namun syaratnya, ini perlu didengar nih syaratnya yaitu kita butuh bukti nih bahwasan kehadirannya memang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan screenshot. Nah, ini kan kajian nih lagi berlangsung nih. Silahkan di screenshot sebagai bukti untuk diserahkan ke admin nanti. Jadi pas besok, pas pembagian itu kami akan bagikan bagi yang hadir saja. Biar uh, sportif ya. Kalau misalnya kita nggak hadir tapi kita dapat sertifikat kan cuma sebatas tanda aja kayaknya nggak afdol ya. Karena nggak mendengarkan kajian secara langsung. Nah, jadi kepada Bapak Ibu sekalian silahkan di screenshot. Nih kegiatan kita sekarang ini silakan di screenshot di apa namanya di SS namanya ya. Layarnya di SS nanti itu diserahkan ke admin sebagai bukti bahwasannya mengikuti kajian pada malam ini. Dan insya Allah dari kami nanti akan ada hadiah yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bahwasannya kita telah mengikuti kajian pada malam ini. Dan seperti yang saya sampaikan juga tadi, bahwasanya bakal ada program-program menarik yang lainnya yang akan kami sampaikan juga di grup WhatsApp-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan zikir bersama yang dipimpin langsung oleh Kiai Azhar Solih dan diteruskan dengan doa. Jadi diharapkan kepada para peserta bisa uh, khidmat dalam mendengarnya dan mengikutinya. Dan kalau bisa, saran aja bagi yang belum berwudu, silakan boleh berwudu dulu. Bagi yang batal wudunya boleh wudu dulu, silakan. Kita akan melakukan zikir bersama yang dipimpin oleh Kiai Azhar Soleh. Baiklah, langsung saja waktu dan layar kepada Kiai Azhar Soleh dipersilakan. Abi, mohon dibuka mic-nya, silakan Abi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi ajmain. Syai'in lillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 البرايا أستغفر الله من
Baraya Astaghfirullah Ya Astaghfirullah Baraya Astaghfirullah minal khataya subhanallah wa wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ilahi anta maqsudi wa ridho kama trubi atene mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah 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 ya ya Allah 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 Allah ya 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 ya Allah ya Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Amin. salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa وتطهرنا بها من جميع السيئات Amin ya وترفعنا Allah. بها إكرام الدرجات وتباركنا بها أقصى الغايات
min Amin ya jami'il Allah. khairat bil hayat wa ba'da mamat. Inna ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa man nakasaba innama yankusu ala Amin. nafsihi wa man awfa bima adima. Allahumma gfiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara waghfiri wali jami'il muslimin wa muslimat Amin wal ya Allah. mu'minin wal mu'minat wa muhsinin wa muhsinat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya Allah. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma arham اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. Amin ya Allah. اللهم عزل أمة سيدنا محمد. Amin ya Allah. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. Amin. اللهم إنا نسألك بيوم لدنك طاهر وباطن Amin. في الدين والدنيا والآخرة. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. Amin ya Allah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. Amin. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. اللهم صل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم bil izzati amma yasifun Amin wa ya Allah. salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih selaku MC. Pak Panto lanjutkan kembali. Alhamdulillah wa syukurillah telah kita dengarkan zikir yang dipimpin oleh Kiai Azhar Solih yang kita ikuti bersama-sama serta doa yang telah dibacakan oleh Kiai Azhar Solih dan kita aminkan bersama-sama. Semoga acara kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Ya rabbal Allah. alamin. Amin. Ya Baiklah, Allah. selanjutnya kita akan akhiri kegiatan kita pada malam ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah hadir pada malam ini, pada kegiatan ini. Semoga kegiatan kita ini, silaturahmi kita ini tidak berakhir saja di sini, bisa selalu berkelanjutan tentunya. Dan saya harap kepada para peserta tetap stay di grup, tidak kemana-mana, tidak keluar. Kita insya Allah akan rutin mengadakan program-program menarik lainnya dari Ponpes Ulul Albab Al-Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77. Bagi yang bertanya-tanya kenapa cabang, karena pusatnya yaitu ada di Bandung, daerah Bandung. Insya Allah nanti untuk sejarah dari Ponpes Ulul Albab Al-Fikri dan info lengkap tentang program Pejuang Zikir ini akan disampaikan di grup Pejuang Zikir oleh admin. Dan jangan lupa juga seperti yang saya sampaikan tadi, bagi yang ingin rekaman ulangnya jangan sampai keluar dari grup karena untuk rekamannya itu akan dibagikan di grup. Jadi nanti kita bisa tonton ulang nih. Barangkali di sana ya kan kita nggak tahu sinyalnya mungkin ada gangguan ataupun ada berhalangan tadi tidak sempat untuk hadir, kita bisa menyaksikannya kembali. Dan tentunya eh, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mendukung kegiatan ini, program ini dengan membagikannya kepada rekan-rekannya, kenalannya, saudaranya untuk bergabung juga di komunitas ini yaitu Pejuang Zikir, program Pejuang Zikir. Oke, itu saja saya selaku MC Muhammad Bintang Pratama. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kekurangan, baik itu dari perkataan maupun sikap saya.
Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin keluar silakan. Bisa menekan tombol merah yang ada di pojok kanan bawah.